Buah manis kehidupan, Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, seorang ibu muda bersaksi di Miracle TV ya melalui kesaksian sederhana tentang perjalanan imannya. Dan saya lihat bahwa di balik kesaksian yang sederhana ini tersirat kekuatan kasih ibu ini kepada Tuhan Yesus. Saking kuatnya yang ada di dalam dirinya itu sehingga membias keluar dari tingkah laku dan perbuatannya. Dan dikatakan bahwa ada banyak perkara-perkara sederhana yang ia lakukan, namun memberi dampak yang luas bagi orang-orang di sekitar ini. Jadi ibu ini tidak memiliki mimpi-mimpi yang muluk ya tentang cara Tuhan memakai dia. Sebaliknya yang dia lakukan, dia hanya mempertajam kepekaannya setiap hari untuk melihat sesuatu yang dapat ia lakukan dan berikan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena memang itulah beban ilahi yang Allah sedang proses di dalam dirinya agar ia menjadi pemenang jiwa bagi keluarganya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, alhasil keluarga ibu ini diselamatkan dan tetangganya pun menikmati kebaikan hatinya. Jadi ini adalah satu contoh iman yang sederhana yang disertai dengan ketulusan hati untuk mengasihi Yesus, maka kerohaniannya itu menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati orang-orang di sekitarnya. Nah, tentunya hal ini pula menjadi prinsip dasar daripada keimanan Paulus ya. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 dikatakan bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, definisi kata buah di sini adalah sesuatu yang memancar keluar sebagai hasil pemrosesan dari dalam. Ya, sebagai contoh, dari biji yang ditanam di dalam tanah, ya, kemudian berakar dan muncullah ranting, dahan, dan pohon, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Jadi dengan demikian yang dimasukkan dengan kata buah di sini adalah sesuatu yang Allah kerjakan di dalam diri kita agar kita dapat menghasilkan sesuatu yang keluar dari dalam diri kita untuk keuntungan kerajaan Allah. Jadi oleh karena itulah slogan kerajaan Allah itu betul ya, dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Karena sesungguhnya manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Jika demikian halnya, ya, pernahkah kita berpikir ya buah apa ya yang Allah ingin terpancarkan keluar dari kehidupan kita? Jadi kita pikir buah apa ya? Ya. Nah, sebagaimana dikatakan di atas bahwa buah adalah sesuatu yang memancar keluar sebagai hasil pemrosesan dari dalam. Dengan demikian, sebelum menjawab pertanyaan di atas tentang buah yang akan kita pancarkan, kita harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan ini. Proses apa yang sedang Allah kerjakan di dalam diri kita? Jadi dengan kata lain, beban apa yang Allah sedang tanam dan munculkan di dalam diri kita? Ya, kita dapat memahami hal ini dengan menyimak beban ilahi yang Allah proses di dalam diri kita. Jadi Paulus katakan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Ya. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa sesuatu beban itu dia rasakan dari dalam. Ya. Pertanyaannya, hal apa yang membawa kita tuh mudah tersentuh dan jatuh tersungkur di hadapan Tuhan dengan duka cita ilahi? Artinya apa yang membuat hati kita tuh bisa menangis di hadapan Tuhan untuk sesuatu hal yang kita rindukan untuk orang lain? Nah, sebagai contoh, saya itu mudah tersentuh dan mengalami duka cita ilahi ketika lihat orang susah, ya, ketika lihat orang tuh menderita. Nah, terlebih lagi jika dialami oleh hamba Tuhan. Oleh karena itu, saya mengerti bahwa buah yang harus saya kerjakan selama masa hidup saya adalah membantu mereka. Karena itu yang Allah taruh di dalam diri kita, yang Allah tanam di dalam diri saya, sehingga berakar, bertumbuh menjadi dahan dan berbuah keluar. Jadi pikirkanlah apa sesungguhnya di dalam diri kita, di mana Allah memakai perasaan kita, hati kita, kita mudah tersentuh. Kita mudah mengalami duka cita ilahi. Artinya kita bisa gitu nangis di hadapan Tuhan untuk sesuatu, untuk orang lain. Nah itu sebenarnya beban, buah yang Allah ingin munculkan di dalam diri kita. Jadi pikirkanlah. God bless you.